Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Lausa Gatra, NIM 20 TMIA 463, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro dari kelas 1A. Di sini saya ingin memberikan penjelasan tentang langkah kerja atau cara kerja dari jawaban soal ujian tengah semester mata pelajaran matematika. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke jawabannya. Baik, untuk jawaban nomor 1. Jelaskan hubungan antara ilmu teknik dengan matematika. Hubungan ilmu teknik dengan matematika adalah ilmu teknik yang lebih mengarah ke pengaplikasian atau praktek, akan membutuhkan teori dasar yang ada dalam matematika. Ilmu dasar matematika seperti aritmetika akan sangat diperlukan dalam pembelajaran teknik, sebab jika tidak paham teori dasarnya, maka akan sulit dalam memahami atau membaca pengukuran dalam ilmu teknik. Contohnya dalam ilmu gambar teknik. Baik, untuk nomor 2, 4,831 dikali 10 pangkat 2 ditambah 1,24 dikali 10 pangkat 3. Nah, di sini yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang perkaliannya. Jadi 4,831 dikali 10 pangkat 2 100 menghasilkan 483,1. Kemudian 1,24 dikali 10 pangkat 3 atau 1000 menghasilkan 1240. Kemudian 483,1 ditambah 1240 menghasilkan 1723,1. Bagian B sama seperti di atas, yang diselesaikan adalah perkaliannya terlebih dahulu. 3,24 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu 0,001 menghasilkan 0,00324 dikurang 1,11 dikali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 itu 0,0001 menghasilkan 0,000111. Jadi hasilnya adalah 0,003129. Kemudian bagian C sama seperti di atas, yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang perkaliannya. 1,81 dikali 10 pangkat 2 atau 100 menghasilkan 181. 3,417 dikali 10 pangkat 2 menghasilkan 341,7. 5,972 dikali 10 pangkat 2 menghasilkan 597,2. Jika dijumlahkan keseluruhan menghasilkan 1119,9. Kemudian di nomor 3A, 4 dalam kurung 4,5 dikali 10 pangkat minus 2 balas kurung dikali dalam kurung 3 kali 10 pangkat 3. Seperti cara yang di atas, yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu, dan yang persilangan. Perkalian 4,5 dikali 0,01 dikali 3 dikali 1000. 4,5 dikali 0,01 menghasilkan 0,045 dan 3 dikali 1000 menghasilkan 3000. Keduanya dikali dan menghasilkan 135. Kemudian di bagian B diselesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 5,5 dikali 10 pangkat 4 atau 10.000 menghasilkan 55.000. 2 dikali 55.000 110.000. Kemudian di nomor 4, nomor 4A, 6 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 3 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini untuk pembagian yang 10 pangkat minus 5, jika dijadikan pembilang maka bilangannya akan menjadi positif, yaitu 10 pangkat 5. Seperti ini. 6 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat 5 dibagi 3. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang, dan yang tadinya min menjadi positif. Kemudian sama dengan 6 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 didapat dari min 3 ditambah 5. Min 3 tambah 5 itu positif 2. Pangkat ditambah apabila kedua
Kedua, perkaliannya itu sama, yaitu 10 dikali 10. Jika berbeda, maka tidak bisa ditambah. Jadi 6 dikali 10 pangkat 2 dibagi 3, sama dengan 6 bagi 3, 2. 2 dikali 10 pangkat 2, atau 2 dikali 100 sama dengan 200. Kemudian B, 2,4 dikali 10 pangkat 3 menghasilkan 2400. 3 dikali 10 pangkat minus 2 menghasilkan 0,03. 4,8 dikali 10 pangkat 4 menghasilkan 48.000. Nah, keduanya, untuk pembilang sudah dikali dan juga dibagi dengan 48.000 menghasilkan 0,0015. Nah, di sini hasilnya yaitu 15 dikali 10 pangkat minus 4. 15 itu didapat dari angka terakhir di belakang koma. Kemudian dikali 10 pangkat minus 4. Minus 4 didapat dari jumlah angka di belakang koma, yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 15 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini kita disuruh untuk mencari nilai M. Nilai M dari penjumlahan berikut ini. Baik, kita lanjut untuk nomor 5, yaitu sepertiga dikali 3M kurang 6. Nah, jika ada perkalian yang di dalam kurung seperti ini, jika ada perkalian yang dikalikan dengan dalam kurung seperti ini, yaitu pecahan dikali di dalam kurung seperti ini, maka cara menyelesaikannya itu sangat gampang. Seperti ini, sepertiga dikali 3M, yaitu menghasilkan 3M per 3. 3M bagi 3 itu 1, atau jawabannya M. Kemudian sepertiga dikali min 6, berarti menghasilkan min 6 per 3. 6 dibagi 3 yaitu 2. Min 6 bagi 3, min 2. Kemudian seperti ini juga, sama. Min seperempat dikali 5M, berarti min 5 per 4M. Tulis min 5 per 4M. Kemudian min seperempat dikali positif 4, menghasilkan min 4 per 4. Min 4 bagi 4, min 1. Tulis min 1. Kemudian positif 1/5 dikali 2M, menghasilkan 2M per 5. Positif 1/5 dikali min 9, yaitu min 9 per 5. Tulis min 9 per 5. Sama dengan min 3. Kemudian selanjutnya kita samakan yang bervariabel M. M dikurang 5 per 4M ditambah 2 per 5M sama dengan. Nah, di sini kita samakan nilai yang bervariabel M di sebelah kiri dan nilai yang tidak bervariabel itu di sebelah kanan. Min 2 berpindah di kanan menjadi plus 2. Min 1 berpindah di kanan menjadi plus 1. Min 9 per 5 dipindah di kanan menjadi positif 9 per 5. Nah, kemudian kita selesaikan ini dengan cara pecahan, dan sudah saya cakar dan menghasilkan 3 per 20M. Ini juga min 3 ditambah 2, min 1, kemudian min 1 tambah 1, 0, tambah 9 per 5 menghasilkan 9 per 5. Kemudian di sini, ini yang tadinya 3 per 20M, untuk mencari nilai M maka kita perlu memindah 3 per 20 ke kanan. Jadi seperti ini. M sama dengan 9 per 5 dibagi 3 per 20. Nah, ini sama halnya 9 per 5 dibagi, jika menggunakan tanda seperti ini itu sama halnya dengan 9 per 5 dibagi 3 per 20. Nah, jadi kalau seperti ini tinggal kita balik saja. 9 per 5 dikali 20 per 3. Nah, seperti ini, 180 bagi 15 sama dengan 12. Jadi nilai M sama dengan 12.
Nah, di nomor 6 ini kita disuruh mencari berapa pendapatan seorang tukang kayu dan seorang pembantu. Nah, ini sudah ada persamaannya. Misal tukang kayu kita misalkan dengan X dan pembantu kita misalkan dengan Y. Maka ini sudah ada persamaannya dari soalnya, saya ambil. Persamaan 1, 2X tambah 5Y sama dengan 1216. Dan persamaan 2X sama dengan dalam kurung Y tambah 48 balas kurung. Nah, langsung ke penyelesaiannya. 2X tambah 5Y sama dengan 1216. Kita substitusikan nilai X tadi ke dalam persamaan ini. Jadi 2 dalam kurung Y tambah 48. X tadi kan Y tambah 48. Ditambah 5Y sama dengan 1216. Dikali 2 dikali Y, 2Y. 2 dikali 48, 96. Tambah 5Y sama dengan 1216. Nah, ini untuk yang bervariabel Y, yang sama variabel Y, kita tambahkan 2 tambah 5, 7Y. 96 yang tadinya positif berpindah ke kanan menjadi kurang 96 atau min 96. Y sama dengan, ini sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu 1120 dibagi 7 karena kita ingin mencari nilai Y. 7Y tadi dipindah ke sini menjadi pembagi, yaitu 7. Y sama dengan 160. Ya, nah kita sudah mendapatkan pendapatan untuk seorang pembantu, yaitu 160. Nah, untuk mencari pendapatan tukang, kita tinggal substitusi nilai Y ke persamaan 1. 2X tambah 5Y sama dengan 1216. 2X tambah 5 dikali ini tadi Y, 160, sama dengan 1216. 2X sama dengan 1216 dikurang 800. Nah, 800 ini adalah dari 5 kali 160 tadi. Positif 800, tapi berpindah ke kanan menjadi kurang 800 atau min 800. X sama dengan 416 dibagi 2. Berpindah 2X-nya. 2. X sama dengan 208. Jadi, pendapatan seorang tukang kayu itu 208 dan seorang pembantu 160. Kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, di nomor 7 ini cara penyelesaiannya seperti ini. 75% dikali 50 kg. 75 per 100 dikali 50. 75 dikali 50. 75 dikali 5 yaitu 375 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena 1 nolnya sudah dicoret dan 0 yang di 50 juga dicoret. Jadi seperti itu. Jika kalian membagi dan pembagi dan yang dibagi dan pembaginya itu memiliki angka 0, kalian bisa mencoretnya agar lebih mudah untuk mencari hasilnya. 375 dibagi 10 yaitu 37,5 kg. Jadi banyak tembaganya adalah 37,5 kg. Oke, untuk nomor 8. Di nomor 8 ini kalau tidak salah kita disuruh menyederhanakan. 2Y tambah 4 bagi 6Y tambah 3 dalam kurung 4 kurang 5Y balas kurung. Nah, kita selesaikan dulu yang 3 dikali dalam kurung 4 kurang 5Y. 3 kali 4 12. 3 kali 4 12, kemudian 3 dikali 5Y 15 min 15Y. 2Y tambah 4 bagi 6Y. Nah, ini kan tadi bagi, jadi kita tinggal bagi seperti ini. Tambah 12 kurang 15Y. 2Y. Nah, jika 2Y tambah 4 per 6Y seperti ini, itu bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. 2Y dibagi 6Y tambah 4 dibagi 6Y. Kita bisa jabarkan seperti ini. Sama saja. Tambah 12 kurang 15Y. Nah, kenapa di sini Y-nya hilang? Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama memiliki variabel Y. Jadi keduanya hilang. 2 bagi 6 kenapa bisa sepertiga? Karena 2 itu dibagi 2 menjadi 1. 6 bagi 2 menjadi 3. Ditambah 4 per 6Y. Ditambah 12 kurang 15Y. Nah, kenapa bisa di sini menghasilkan 12 1 per 3? Nilai yang tidak bervariabel tadi ditambah
ditambah dengan 1/3 menghasilkan 12 1/3 ditambah 4/6Y dikurang 15Y. Ya, itulah hasilnya. Kemudian nomor 9. 3 dibagi Y tambah 2 bagi Y tambah 1. Nah, kita jabarkan 3 bagi Y tambah 2 bagi Y tambah 1. 3 tambah 2, 5 per Y tambah 1. Kemudian di nomor 10. Dalam kurung E kuadrat dikali F pangkat 3 belas kurung dalam kurung E pangkat min 3 dikali F pangkat min 5 balas kurung. Nyatakan jawaban dalam pangkat positif. Nah, ini kan sudah positif. Kemudian kita samakan variabel E dengan variabel E. Nah, seperti ini. Kemudian E pangkat 2 dikali E pangkat min 3. Berarti E dalam kurung 2 tambah min 3. F pangkat 3 dikali F pangkat min 5. Berarti F dalam kurung 3 pangkat 3 tambah min 5. E menghasilkan E pangkat min 1 karena 2 tambah min 3 itu min 1. Kemudian F pangkat min 2. 3 ditambah min 5 itu menghasilkan min 2. Kemudian karena kita ingin pangkatnya positif, E pangkat min 1 itu kita jadikan penyebut. Jadi 1 per E pangkat 1. Samalnya dengan F juga kita jadikan penyebut. Jadi 1 per F pangkat 2. Kemudian nomor 11. Nomor 11 ini, nah di nomor 11 ini kita disuruh untuk menyederhanakan juga dari perpangkatan ini. Nah, baik, di sini langsung kita jabarkan A pangkat 3, B pangkat 1/2. Nah, B pangkat 1/2 itu sama halnya dengan akar B. Kemudian C pangkat min 1/2. Nah, di sini karena kita ingin hasilnya positif, jadi kita jadikan pangkat C-nya itu sebagai penyebut. Kemudian AB pangkat 1/3 menjadi akar 3 AB per akar A pangkat 3 dikali akar BC. Nah, seperti ini. A pangkat 3/2 dikali akar BC. Kemudian kita jabarkan. Untuk kita samakan yang A dengan A dan seterusnya. A pangkat 3 ditambah min 3/2. Min 3/2 dari A pangkat 3/2 ini. Jika naik ke atas atau pembilang maka menjadi min. Kemudian dikali akar B dikali 1 per akar C dikali akar 3 AB dikali BC min 1/2. Nah, ini sebenarnya adalah BC 1/2. Tapi jika menjadi pembilang maka nilai 1/2-nya itu menjadi min. Kemudian A 3/2. Hasil dari 3 tambah min 3/2 tadi. Akar B, nah seperti ini. Ini kita jadikan pangkatnya atau akarnya menjadi positif. Kemudian ini A pangkat 3/2 menjadi akar A pangkat 3. Nah, kenapa akar A pangkat 3? A pangkat 3 itu didapat dari 3 yang di sebelah sini dan per 2-nya itu menjadi akar. Sama halnya dengan yang B ini. B pangkat 1/2 menjadi akar B. 1B. Akarnya itu dari per 2-nya. Nah, seperti ini. Jadi itulah hasilnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.